Assalamualaikum, balik lagi bareng Nobi Gadget. Di video kali ini saya akan ngebahas Infinix Note 10 versi yang biasa, bukan versi Pro-nya. Untuk harga, Infinix Note 10 varian 6/128GB yang saya beli ini posisinya berada sedikit di atas Infinix Note 8 varian 6/64GB, yang mana udah tentu seri Note 8 ini juga akan saya komparasikan dengan seri Note 10-nya ini. Mana yang lebih baik di antara kedua HP ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, sebagai informasi, ini adalah pertama kalinya saya unboxing HP Infinix dan ternyata nggak dikasih earphone di dalam paket penjualannya. Ya, jadi isinya standar aja. Ada kabel USB Type-C, kepala charger 18 watt, kertas-kertas, anti gores plastik, dan sebuah softcase transparan. So, ini dia Infinix Note 10 warna emerald green, varian RAM 6GB dengan storage 128GB. Secara fisik desainnya masih mirip dengan seri Note sebelumnya. Infinix Note 10 ini bodinya berbahan plastik glossy dengan sedikit efek gradasi yang terbagi menjadi dua bagian. Di sini tampak seperti ada pola garis-garis, tapi sebenarnya nggak ada feeling teksturnya sama sekali. Jadi ya tetap berasa licin. Nah, kalau dibandingkan desainnya dengan Infinix Note 8, bentuk kameranya pun hampir sama, tapi di sini ada perbedaan yang cukup jelas, yaitu dari jumlah kameranya. Jadi kalau di Infinix Note 8, kamera utamanya pakai sensor beresolusi 64MP, sedangkan di Infinix Note 10 hanya 48MP. Apakah megapiksel rendah berarti hasil kameranya juga ikutan rendah? Ya, ntar akan kita bahas di segmen perbandingan foto ya. Meskipun begitu, untungnya sih yang berkurang di Note 10 ini hanya sensor AI-nya, yang selalu saya anggap sebagai gimmick di HP-HP Infinix. Sedangkan sisanya sama, yaitu kamera makro 2MP dan juga depth sensor. Oke, jadi memang kedua HP ini kelihatan bongsor. Ukurannya sama-sama besar, yang otomatis nggak akan mudah dioperasikan dengan satu tangan. Untuk posisi SIM tray tetap berada di sebelah kiri. Posisi tombol volume serta tombol power yang merangkap sebagai fingerprint berada di sisi kanan. Dan di bagian bawah ada lubang jack audio 3,5mm serta mikrofon, kemudian USB Type-C port, dan juga lubang speaker. Speakernya ini stereo ya, karena yang satunya lagi berada di bagian atas. Di bagian depan, keduanya punya desain lubang kamera yang berbeda. Namun perbedaan yang paling jelas terlihat dari jumlah kamera selfie-nya. Di Infinix Note 10 hanya menggunakan satu buah kamera selfie beresolusi 16MP. Sedangkan Infinix Note 8 juga pakai 16MP plus kamera kedua yang berfungsi sebagai depth sensor. Tapi sebenarnya di Note 10 tanpa adanya depth sensor tetap bisa dipakai kok untuk foto mode portrait. Terus berikutnya keduanya sama-sama punya lampu flash. Bedanya di Note 10 hanya ada satu, sedangkan di Note 8 ada dua. Lampu LED berwarna putih juga ada, tapi nggak bisa digunakan sebagai LED notifikasi. So, fungsinya hanya untuk indikator yang menunjukkan kalau HP ini sedang dicas. Oke, untuk layarnya ini berukuran 6,9 inch. Keduanya sama-sama menggunakan panel bertipe IPS dan punya refresh rate standar di 60Hz. Untuk jenis proteksi layarnya, saya cuma nemuin informasi di website GSM Arena kalau di Note 8 ini pakai Corning Gorilla Glass, sedangkan Note 10 nggak tertera informasi sama sekali. Tapi ada satu kelebihan yang paling signifikan di Infinix Note 10, yaitu resolusi layar yang kini di-upgrade ke Full HD+, di mana di Infinix Note 8 masih menggunakan resolusi SD+ biasa. Ketika di-compare pun layar di Infinix Note 10 nggak cuma kelihatan lebih tajam, tapi juga punya tingkat kecerahan dan warna yang lebih vibrant. Untuk softwarenya, Infinix Note 10 udah paling up-to-date dengan Android 11 dan iOS versi 7.6. Sedangkan Infinix Note 8 masih betah di Android 10 dengan iOS versi 7.1. Ya, karena itulah ada beberapa fitur yang hanya ada di Infinix Note 10, seperti Kit Modes. Kemudian ada Peak Proof yang akan menggelapkan sebagian tampilan di layar supaya nggak mudah diintip. Kemudian fitur Ultra Touch yang bikin scrolling jadi berasa lebih cepat, tapi fitur ini saya matiin karena berasa aneh. Dan tampilan menu power off yang juga kelihatan baru. Untungnya untuk sensor-sensor standar keduanya udah lengkap. Tapi perlu diingat kalau sensor gyro di Infinix Note 10 itu masih berbasis software.
Sedangkan di Infinix Note 8 gironya lebih responsif. Nah, untuk performa, Infinix Note 10 menggunakan SoC yang lebih baik, yaitu MediaTek Helio G85 versus Helio G80 di Infinix Note 8. So, secara benchmark skornya bisa sedikit lebih unggul dan performa gamingnya pun jelas lebih baik di Note 10. Tapi sayangnya performa tinggi nggak diimbangi dengan kapasitas baterai yang lebih baik. Ya, Infinix Note 10 punya baterai berkapasitas 5000 mAh, sedangkan Infinix Note 8 baterainya berkapasitas 5200 mAh. Nah, untuk pengisian daya keduanya sama-sama pakai teknologi fast charging 18 watt. Kemudian konektivitas lewat Wi-Fi di sini juga perlu diperhatikan, karena meskipun secara spek keduanya mendukung Wi-Fi AC atau Wi-Fi 5, secara default hanya bisa terkoneksi ke Wi-Fi standar di frekuensi 2 GHz. Nah, setelah tersambung ke Wi-Fi, lebih mengejutkan lagi karena ternyata di Infinix Note 10 punya maksimum transfer rate lebih kecil dibandingkan Note 8, yang berarti kecepatan Wi-Fi-nya lebih kencang di Infinix Note 8. Oke, sekarang kita akan ngebandingin beberapa fitur kamera yang ada di kedua HP ini. Untuk interface dari aplikasi kameranya masih mirip. Di sini Infinix Note 10 ada beberapa fitur tambahan seperti mode time-lapse. Terus kalau masuk ke menu settings dari mode foto AI Cam, ada opsi AI Portrait Enhancer. Sesuai deskripsi, fungsinya untuk meningkatkan kualitas foto di mode portrait ya. Terus di menu setting video juga ada opsi auto watermark untuk perekaman video. Nah, fitur-fitur tadi hanya ada di Infinix Note 10 ya. Sedangkan Infinix Note 8 punya kelebihan tersendiri, yaitu di mode perekaman video. Baik untuk kamera depan maupun belakang, Infinix Note 8 masih memiliki opsi Ultra Steady Shot untuk stabilisasi di perekaman videonya. Opsi ini nggak ada di Note 10, dikarenakan sensor hardware gyro yang biasanya dipakai untuk fungsi stabilisasi nggak ada di Infinix Note 10. So, bisa dipastikan nggak akan ada perbaikan di software update ya. Oke, berikutnya saya akan kasih perbandingan hasil foto dari kedua HP ini. Di Infinix Note 10 meskipun kamera utamanya hanya 48 megapiksel, tapi sensornya ini pakai Samsung S5 KGM1. Dan ini adalah sensor kamera yang bagus loh. Kelihatan dari foto-foto yang dihasilkan punya dynamic range yang lebih bagus, sedangkan hasil foto di Infinix Note 8 white balance-nya cenderung warm, jadi kelihatan lebih kuning. Oke, jadi kesimpulannya kedua HP ini pastinya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau di Infinix Note 10 unggul dari segi resolusi layar, panel IPS-nya juga lebih bagus dari Note 8, juga pakai SoC yang lebih kencang yaitu MediaTek Helio G85. Kamera 48 megapikselnya juga lebih improve dengan tambahan fitur time-lapse dan punya sistem operasi serta UI yang lebih up to date. Kekurangannya dibandingkan Infinix Note 8 ya minus video stabilization di perekaman video. Kecepatan Wi-Fi-nya lebih lambat, nggak punya hardware gyro, dan kapasitas baterai yang sedikit di bawah Infinix Note 8. Sedangkan Infinix Note 8 sendiri punya beberapa kelebihan seperti dual LED flash untuk kamera selfie-nya, perekaman videonya lebih stabil, memiliki sensor gyro berbasis hardware, kapasitas baterai lebih besar di 5200 mAh, dan punya kecepatan Wi-Fi lebih baik dibandingkan Infinix Note 10. Kekurangannya sih cuma satu, yaitu resolusi layar yang masih HD+. Gimana? Udah bisa mutusin mana yang lebih baik? Nah, kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, ya silakan aja ketik di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Kalau suka, jangan lupa di like dan share ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan video-video menarik lainnya seputar gadget. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.